Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara pemirsa. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Warisan yang bahagia, dialah Yusuf dan Maria, menyambut Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Yesuslah datang ke dunia ini, menjadi penebus umat manusia, agar yang menerima Dia masuk ke surga. Malam Natal yang pertama di kandang Betlehem Yudea, lahirlah Yesus Juru Selamat manusia, Anak Allah, Khalik alam semesta. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya hari ini mau menolong kita, memberitahukan kepada kita jalannya kalau kita mau dipulihkan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Para pemirsa, semua saudara-saudara kami menyaksikan program ini, seluruh jemaat kami yang diberkati dengan firman Tuhan ini, lindungi hati dan pikiran kami, sadarkan kami untuk mengerti jalannya, jalurnya, pintunya, kalau kami mau mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 17. Lukas 15 ayat 17. Demikian kata firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Amin. Sudah tahu cerita ini, cerita tentang anak yang hilang atau anak bungsu yang hilang. Saya ingin menolong kita sedikit saja, mereview sedikit, mengingat kembali bagaimana jalan hidup anak bungsu ini. Dia anak orang kaya, tetapi karena dorongan hawa nafsu, ingin hidup bebas, jauh dari lingkungan ayahnya, maka dia kemudian berlaku tidak sopan. Apa itu? Minta warisan. Kalau kita mengerti keadaan ini, saudara sekalian, kalau saya misalnya ada anak saya minta warisan padahal saya masih segar bugar, itu berarti anak saya sebenarnya minta saya mati. Apalagi dia ini anak bungsu. Kalau anak sulung masih boleh lah, mungkin dia membuka perusahaan sendiri. Itu
yang terjadi kepada anak bungsu ini. Dan memang benar-benar sesudah dia menerima uang itu, saya membayang-bayangkan kalau dia anak orang kaya, mungkin warisan yang diberikan kepada dia mungkin 10 miliar rupiah kalau itu di Indonesia. Maka dia pun berangkat. Wah, dengan bayangan sekarang saya bebas lah, saya hidup merdeka, tidak lagi diatur-atur oleh bapak saya, mama saya, tidak lagi diatur-atur oleh abang saya. Sampai ke sana betul, melihat dia banyak uang pada nempel semua pada dia. Tiap hari hura-hura. Tapi sudah lihat, hidup seperti itu, kemudian uangnya habis. Dan tepat, saudara sekalian, coba lihat pekerjaan iblis. Mari tolong saudara perhatikan betul-betul ini. Tepat ketika dia sudah kehabisan, apa yang terjadi? Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Nah, itu dia, saudara sekalian. Anak konglomerat jadi melarat sekarang. Dan iblis tahu persis waktu yang tepat untuk memojokkan dia. Kenapa? Setelah dia habis harta kekayaan dia yang ia warisi dari bapaknya tadi, maka terjadi bencana kelaparan di sana. So, di mana dia berakhir? Tadi rumah seperti istana, ya, karena rumah orang kaya tentu saja. Sedikit-sedikit pembantu yang dia suruh kerja, mungkin juga pasangkan sepatunya, pembantunya pasangkan. Sekarang dia terlempar kemana? Ke kandang babi. Yang paling seru ayat ini, saudara, saya paling suka ialah menunjukkan betapa orang ini membuat dirinya sedemikian rupa, saudara sekalian. Apa? Ayat 16. Perhatikan baik-baik ayat 16. Tolong perhatikan. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ceritanya dengan bahasa yang sehari-hari, bahasa saya lah. Minta maaf, saya tidak bermaksud untuk mengganggu bahasa Alkitab ini, tapi bahasa saya begini. Waktu dia kasih makan, sudah tahu kan makanan babi itu? Saya orang kampung, saya biasa masak untuk ini. Apa? Keladi atau talas, ya, dicampur singkong juga, buah singkong itu, umbi singkong, dan campur dengan apa? Kadang-kadang daun kangkung. Itu kelihatannya enak itu makanan babi itu. Nanti waktu dia sudah sedemikian rupa lapar, dia minta, babi, bagi dong. Terus babinya bilang, babi pun tidak mau berbagi dengan dia, saudara sekalian. Coba betapa malangnya. Tetapi kasih karunia Tuhan, dan mari kita percaya bahwa itu kasih dari Bapaknya, doa dari Bapaknya. Kalau untuk kita sekarang ialah kasih Yesus yang mencari kita, saudara sekalian. Itulah yang membuat akhirnya dia sadar. Itu ayat yang kita baca tadi. Apa katanya? Kunci kalau sudah mau dipulihkan oleh Tuhan, sebelum saudara bertobat, harus sadar. Ya. Lalu ia menyadari keadaan. Sadar keadaannya apa? Dia ingat betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Rupanya bapaknya itu orang yang baik hati. Orang yang baik hati, sehingga karyawannya makan berpuas-puas makan. Saya kira makanan setiap hari itu makanan yang enak, makanan yang lezat. Di sini aku mati kelaparan. Dia sadar, bukan hanya sadar karena mau makan, bukan, tapi dia sadar akan kebodohannya. Kalau Tuhan membuat saudara pemirsa sekarang
mulai sadar mengapa hidupmu terpuruk, mengapa engkau mengalami segala kesulitan sekarang. Mungkin saudara sekarang sudah kepepet betul-betul hidup saudara. Jangan cuma menyalahkan COVID-19. Jangan cuma menyalahkan virus. Jangan menyalahkan situasi. Saudara perlu mengintrospeksi diri dan sadar. Adakah sesuatu yang membuat saudara seperti ini? Saya ingin bacakan saudara satu ayat saja untuk menolong saudara. Perhatikan baik-baik Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-15. Yesaya 1 ayat 15. Yesaya 1 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi mari kita mulai sadar hari ini. Sadar dan kemudian bertindak. Bertindak apa? Bertobat. Kembali kepada Tuhan. Minta ampun kepadanya. Minta pemulihan daripadanya. Dan tinggalkan semua kehidupan dalam dosa. Kehidupan yang lama. Pasti Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Buat hati kami sadar dan kaki kami bertindak untuk kembali kepada Bapa di surga. Dan percaya bahwa di sana di rumah Bapa ada pemulihan, ada berkat, ada mujizat yang membuat kami kembali lagi menjadi anak-anak-Mu yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.